Pal ikhwan wa akhwati, hafidakumullahu jami'an. Video kali ini kita bertemu lagi untuk membahas lembaran-lembaran sejarah yang telah dilalui oleh para nabi, yang sering kita ingatkan bahwa kita tidak hanya belajar dari sejarah perjalanan mereka. Ini karena sejarah terus berulang, dan kehidupan manusia sesuai dengan sunatullah terus berjalan sebagaimana mestinya. Malam ini insya Allah kita akan membahas seorang nabi yang sangat mulia, yang tidak pernah merasa putus asa, bahkan ketika logika manusia membuatnya seolah mustahil. Nabi yang akan kita sebutkan malam ini adalah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu Zakaria bin Muslim bin Sadidik, yang berasal dari keturunan Nabi Sulaiman bin Daud. Kita telah membahas bahwa Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi sekaligus raja yang berasal dari keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim, yang telah kita bahas dalam kisah Nabi Daud dan Sulaiman. Zakaria alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat luar biasa untuk kita jadikan teladan dalam menjalani kehidupan ini. Banyak dari kita yang seringkali lebih mengandalkan kekuatan logika dan fasilitas yang kita miliki, serta melupakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Maryam. Allah berfirman dengan huruf-huruf yang disebut sebagai muqatta'ah, seperti kaf ha ya ain syad. Para ulama berbeda pendapat tentang makna dari huruf-huruf ini, tetapi kita tidak akan membahasnya secara rinci. Sebagian ulama mengatakan bahwa huruf-huruf tersebut tidak memiliki arti dalam pengucapannya, namun memiliki tujuan tersendiri. Tujuan dari Allah menggunakan huruf-huruf ini adalah untuk menunjukkan kepada kaum Quraisy bahwa mereka, sebagai orang Arab yang fasih berbahasa, mengenal huruf-huruf ini, namun mereka tidak mampu untuk membuat satu ayat pun yang seperti Al-Quran. Allah ingin menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah wahyu biasa, tetapi wahyu yang diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, dan tiada yang mampu menandingi keindahan dan kedalamannya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Jika kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka cobalah untuk mendatangkan satu surah yang serupa dengannya, dan panggillah saksi-saksi kalian selain Allah, jika kalian memang orang-orang yang benar." Namun, mereka tidak mampu untuk menandingi keagungan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah dari langit yang tertinggi, didengar oleh Jibril, dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang meyakini bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan merupakan ciptaan makhluk. Allah berfirman dalam surah Maryam, ini adalah cerita tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya, Zakaria. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberitahukan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, serta umat manusia secara umum, mengenai kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang penuh hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Siapa yang melihatnya? Mengapa Zakaria berdoa seperti itu? Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh para ahli tafsir dan sejarawan. Ini adalah kisah Nabi Zakaria, kemudian anaknya Yahya, kemudian Maryam, putri Imran, yang disebutkan dalam surah Alu Imran, serta putranya Isa bin Maryam. Kisah ini nanti akan saling terkait, namun kita akan membahasnya satu persatu, sesuai yang dijelaskan oleh Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah. Kadang-kadang dalam kisah Zakaria, kita menyebutkan kisah Maryam secara singkat, agar kita bisa memahami garis besar kehidupan Nabi Zakaria, serta Nabi Isa dan anaknya, Yahya. Kita ingin memahami kisah hidup Nabi Zakaria. Mengapa ia berdoa dengan doa yang begitu khusyuk? Ini bukan berarti dia tidak pernah berdoa sebelumnya, tetapi doa kali ini sangat tulus dari lubuk hati, karena dia telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa yang melampaui logika manusia. Apa itu? Allah menceritakan ini dalam surah Alu Imran. Allah berfirman dalam ayat yang menceritakan kisah Zakaria dan Imran, yang tinggal bersama di satu wilayah yang disebut Baitul Maqdis, yang sekarang kita kenal sebagai Al-Masjidil Aqsa di Palestina. Zakaria dan Imran masing-masing menikahi dua wanita, yang ternyata istri mereka adalah saudara kandung. Istri Imran adalah Hannah, saudari dari istri Zakaria, sedangkan istri Zakaria juga saudari dari istri Imran. Dalam perjalanan Isra dan Miraj, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa di langit kedua, dan beliau menyebut mereka sebagai Ibnu Khalah, yang berarti bahwa ibu Yahya adalah saudara dari ibu Isa, yaitu Maryam. Kita akan mendalami kisah ini lebih lanjut. Imran yang menikahi Hannah binti Fakud mendapat anak bernama Maryam.
Kisah Maryam dimulai ketika Imran, meskipun sudah lanjut usia dan istrinya Hannah sudah mandul, berdoa kepada Allah agar diberi keturunan. Hannah pun berjanji kepada Allah jika diberi anak itu akan dipersembahkan untuk beribadah di Baitul Maqdis. Namun, yang lahir adalah seorang perempuan, dan hal ini membuat Hannah merasa terkejut. Karena menurut tradisi yang lebih kuat dalam beribadah adalah laki-laki. Tetapi Maryam tumbuh menjadi seorang wanita yang luar biasa dalam ibadahnya. Maryam akhirnya dijaga oleh Nabi Zakaria. Setiap kali Zakaria datang ke mihrab tempat ibadah, Maryam, ia selalu menemukan buah-buahan yang sudah siap untuk dimakan, meskipun Zakaria yang menyediakan makanan untuknya. Ini menjadi tanda kekuasaan Allah, karena Zakaria tahu bahwa buah-buahan itu tidak berasal darinya. Yang lebih menakjubkan lagi, buah-buahan tersebut datang tidak sesuai dengan musimnya. Di Palestina yang memiliki 4 musim, ada buah yang hanya ada di musim panas, dan ada pula yang hanya ada di musim dingin. Namun, di sisi Maryam, buah-buahan yang seharusnya hanya ada di musim tertentu tetap ada di musim lainnya. Ketika Zakaria melihat keadaan ini, dia bertanya, "Wahai Maryam, dari mana buah-buahan ini datang?" Maryam menjawab, "Ini semua dari Allah. Allah memberikan rezeki tanpa batas." Lihatlah, Maryam mengakui bahwa rezeki ini datang dari Allah, yang memberikan segala sesuatu tanpa perhitungan manusia. Ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang melampaui nalar manusia. Kisah ini mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah yang tiada batasnya, yang mampu memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, jauh melampaui logika manusia. Dalam surah Al-Maidah nanti, kita akan menyebutkan kisah Nabi Isa bin Maryam yang juga menjadi bagian dari kisah ini, di mana Allah mengingatkan orang Nasrani tentang siapa yang sebenarnya harus disembah, bukan Maryam ataupun Isa, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dia adalah salah satu makhluk yang kami ciptakan, salah satu rasul yang kami utus, dan ibunya adalah seorang wanita yang suci dan jujur. Ben kemudian berkata, Allah telah melarang mereka mendapatkan makanan ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Maryam sebelumnya, huwa minillah. Ini adalah dari Allah. Makanan ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin menunjukkan bahwa kalian tidak layak untuk menyembah dan mengagungkan Nabi Isa dan ibunya. Kenapa? Karena ada hal yang tidak pantas diberikan kepadanya. Penyembahan tidak boleh diberikan kepada siapapun, kecuali mereka yang mampu melakukan 3 hal: menciptakan, mengatur, dan memberikan rizki. Siapakah yang memiliki segala sesuatu di alam semesta ini? Nabi Isa dan ibunya tidak memberikan rizki kepada kalian. Sebaliknya, keduanya juga makan dari makanan yang datang dari Allah. Lalu mengapa kalian menyembah, tunduk pada Isa bin Maryam? Ini berlaku untuk semua benda yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanyakan pada diri kalian, apakah benda itu bisa menciptakan? Jika tidak, mengapa kita harus menyembahnya? Apakah benda itu bisa memberikan rizki? Jika tidak, apa yang membuat kita menganggap benda itu penting? Apakah benda itu yang mengatur dan merawat patung-patungnya, menentukan di mana dan siapa yang memiliki patung-patung itu? Manusia, kan? Artinya, jika ada orang yang mencuri patung tersebut, dia akan marah dan mungkin melapor ke polisi. Subhanallah, ini adalah alasan yang sangat jelas. Begitu pula ketika para Hawariyun, yaitu 12 orang sahabat Nabi Isa, ingin membuktikan kebenaran nubuat kenabian Isa. Mereka berkata, "Wahai Isa, jika ini benar, mohon tanyakan kepada Tuhanmu, apakah Dia mampu menurunkan makanan untuk kami dari langit?" Nabi Isa dengan penuh ketulusan menjawab, "Wahai para muridku, bertakwalah kepada Allah jika kalian benar-benar percaya pada apa yang Dia katakan." Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah, "Allahumma anzil alaina." Ya Allah, turunkanlah kepada kami makanan dari langit. Bagaimana cerita ini berlanjut? Itu menunjukkan bahwa Isa yang disembah itu sesungguhnya diperlakukan tidak adil dengan memberikan penyembahan pada sesuatu yang tidak layak. Itu seperti memberikan hak pada seseorang yang tidak berhak. Ini disebut sebagai kezaliman. Misalnya, jika seorang hakim berada di depan kalian dan ada 2 orang yang saling berselisih, kemudian hakim memberikan hak yang seharusnya milik salah satu dari mereka kepada orang lain. Apa yang kita katakan? Hakim itu zalim. Mengapa? Karena dia memberikan hak kepada orang yang tidak berhak. Itulah sebabnya Allah menyebutkan tentang syirik dalam surah Luqman. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kedhaliman yang besar. Mengapa? Karena syirik itu adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak layak untuk disembah.
Penyembahan harusnya diberikan kepada Allah, yang mampu menciptakan, mengatur, memberikan rizki, dan memiliki segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Mari kita kembali pada kisah Maryam alaihissalam. Dia berkata, "Qad huwa minillah," ini adalah dari Allah. Mendengar mukjizat ini, Nabi Zakaria semakin optimis meski usianya sudah sangat lanjut. Bahkan menurut para ulama, ia berusia 27 tahun. Pada waktu itu, istrinya Siti Imran tidak dapat memiliki anak. Namun Zakaria tetap berdoa dengan penuh harapan setelah melihat mukjizat yang terjadi pada Maryam. Dia pergi ke mihrabnya, meninggalkan Maryam untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Di tempat itulah, Nabi Zakaria berdoa dengan suara lirih, "Ya Rab, ya Rab, ya Rab." Kemudian Allah menjawab doanya dengan berkata, "Labaik, labaik, labaik." Kata Rab dalam Al-Quran dan hadis mengandung 3 makna utama yang penting untuk kita pahami, yaitu Tuhan yang menciptakan, yang mengatur, dan yang memberi rizki. Al-Quran dan juga hadits-hadits Nabi SAW mengandung makna yang sangat dalam, yang salah satunya adalah Rabb dalam kalimat-kalimat Allah. Misalnya dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, yang mengandung 3 makna penting, yaitu Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Mudabbir yang mengatur, dan Al-Malik yang memiliki segala sesuatu di alam semesta. Dalam kalimat-kalimat Allah, tidak ada satupun hal baik di alam semesta ini yang terjadi tanpa kehendaknya. Salah satu alasan doa kita diterima adalah keyakinan bahwa Allah pasti akan mengabulkannya, selama tidak ada penghalang yang menghalangi doa tersebut. Contohnya adalah kisah Nabi Zakaria, yang setelah melihat mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Maryam, timbul optimisme luar biasa dalam hatinya. Jika Allah bisa memberikan Maryam makanan dari tempat yang tidak disangka oleh akal manusia, mengapa Allah tidak bisa memberinya keturunan? Meskipun usianya sudah 77 tahun dan istrinya mandul. Ibn Katsir bahkan menyebutkan bahwa kondisi Zakaria sangat tua. Namun tetap ada harapan. Bila kita melihat kisah Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah dalam surah As-Saffat, "Rabbi habli minasyalihin." Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Beliau berumur 86 tahun pada saat itu. Dan kemudian Allah mengabulkan doanya dengan lahirnya Nabi Ismail, dilanjutkan dengan kelahiran Nabi Ishak 14 setelahnya. Kisah Nabi Zakaria pun luar biasa. Ketika beliau sedang berdoa di mihrabnya, tiba-tiba datanglah malaikat yang memanggilnya. Salah satu hal yang membuat doa cepat diterima adalah berdoa dengan khusyuk, khususnya saat kita sedang dalam posisi sujud. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kedudukan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah saat ia sujud. Maka perbanyaklah doa saat sujud, karena pada saat itu Allah hampir pasti mengabulkan doa-doa hambanya." Mungkin ada yang bertanya, "Ustadz, saya sudah berdoa setelah salat, saya sudah berdoa dalam sujud, saya sudah berdoa sebelum salam, bahkan saya berdoa sepertiga malam, tetapi doa saya belum dikabulkan." Ini adalah topik yang lebih kompleks, namun mari kita simpulkan bahwa jika doa kita sudah memenuhi syarat-syarat yang tepat, seharusnya Allah segera mengabulkannya, kecuali jika ada halangan yang menghalangi doa tersebut. Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang seorang pria yang melakukan perjalanan jauh. Dalam perjalanan yang sangat berat, wajahnya lusuh, pakaiannya kompan camping, dan penuh debu, ia mengangkat kedua tangan ke langit dan berdoa kepada Allah. Tetapi meskipun ia berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah tidak mengabulkannya, karena ia memakan makanan yang haram. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana mungkin doa orang yang makan makanan haram akan diterima? Makanan haram, baik itu dari unsur yang jelas haram seperti babi atau alkohol, atau yang didapat dengan cara yang haram seperti riba atau penipuan, akan menghalangi doa kita. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa kita sudah memenuhi syarat doa yang benar, memilih waktu yang tepat untuk berdoa, dan memastikan tidak ada halangan yang menghalangi doa kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kita harus senantiasa berusaha memperbaiki diri. Walau seberapa sibuk kita, jangan sampai meninggalkan pelajaran agama, karena pada dasarnya kita semua sedang berjalan menuju Allah, menuju garis finish kita masing-masing. Kehidupan ini penuh dengan ujian, bahagia, sedih, naik turun, semuanya adalah warna-warna kehidupan. Sebagai orang yang beriman, kita harus tahu bahwa setiap detik dan langkah yang kita jalani akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang halal akan diberi ganjaran, yang haram akan dihukum. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar tentang Islam, agar kita bisa menyelamatkan diri dan bertanggung jawab atas kehidupan dunia ini. Seperti yang disebutkan dalam kisah Nabi Zakaria, saat beliau berdoa dalam mihrab, kedekatannya dengan Allah sangat luar biasa. Itu adalah contoh betapa besar harapan kita pada Allah, yang Maha Pencipta dan Pengatur segala urusan di dunia ini. You see, sang penerjemah hanya menyebutkan nama plural, namun yang sebenarnya diinginkan adalah Jibril alaihissalam, karena dialah malaikat yang diutus kepada para nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dia juga disebutkan dalam ayat, "Wahai Zakaria, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu tentang kelahiran seorang anak yang akan dinamakan Yahya." Nama yang diberikan langsung oleh Allah dari langit, sebuah nama yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Allah berfirman dalam surah Maryam yang kita baca di awal, "Yahya kami tidak menjadikannya sebelumnya sebagai nama bagi seseorang." Kemudian, Allah memberikan kabar gembira kepada Zakaria tentang kelahiran Yahya, nama yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Dalam surah Maryam, Allah berfirman, "Yahya, kami belum pernah memberikan nama ini sebelumnya." Zakaria, seorang manusia biasa yang mengetahui sunatullah namun tetap tidak meragukan kekuasaan Allah, berkata, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa memiliki anak sementara tubuhku sudah tua dan rambutku dipenuhi uban?" Zakaria berkata, "Tulang-tulangku sudah rapuh, bagaimana mungkin aku bisa punya anak di usia seperti ini?" Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan bahwa jika Zakaria sudah berusia 77 tahun, kemungkinan besar sudah tidak mungkin lagi. Namun bagi kita yang sudah berusia 50 tahun, kita mungkin merasa sudah terlalu tua untuk punya anak. Begitu berat rasanya bagi mereka yang lebih tua dari 77 tahun. Zakaria pun bertanya, "Ya Allah, apakah mungkin di usia seperti ini, apalagi istri saya adalah wanita mandul, bagaimana mungkin saya bisa memiliki anak?" Lalu Allah menjawab melalui malaikat, "Demikianlah Allah berkehendak, dan hal ini sangat mudah bagi Allah." Allah pun menyampaikan kepada Zakaria, "Bukankah aku yang telah menciptakanmu ketika kamu belum ada sebelumnya? Bukankah itu lebih mudah daripada memberi kehidupan kepada sesuatu yang sudah ada?" Inilah kekuasaan Allah yang luar biasa. Sebagaimana Allah menciptakan manusia ketika belum ada sama sekali. Dalam surah Yasin, ada seorang yang bertanya, "Siapa yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur, tubuh yang telah dimakan tanah dan cacing?" Allah menjawab, "Bukankah yang menciptakan mereka pertama kali adalah yang lebih mudah bagi mereka untuk menghidupkan kembali?" Manusia memang sering melupakan asal mula penciptaannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, "Dialah yang memulai penciptaan, dan dialah yang mengembalikannya." Sungguh, menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati jauh lebih sulit daripada menciptakan sesuatu yang baru. Begitu pula manusia, kita hanya dapat meniru ciptaan Allah, tapi menciptakan sesuatu yang benar-benar baru adalah hal yang sangat sulit. Ketika seseorang menemukan ide baru, mereka langsung mengklaimnya sebagai hak milik karena nilai dari penemuan itu sangat berharga. Sedangkan meniru apa yang telah ada adalah hal yang mudah. Dalam Islam, hak kekayaan intelektual sangat dihargai, karena ini adalah hak non-fisik yang dilindungi, dan ada harga yang layak untuk itu. Maka Allah berfirman, "Wahai Zakaria, itu sangat mudah bagi Allah. Bukankah aku yang menciptakanmu, bahkan Nabi Adam sekalipun? Setelah kamu tidak ada, lalu aku jadikan kamu ada." Begitu juga dalam kehidupan kita, teknologi dan penemuan besar yang ada sekarang, semuanya berasal dari ciptaan Allah. Pesawat terbang meniru burung, helikopter meniru capung, dan komputer meniru otak manusia. Subhanallah, Allah disebut dengan salah satu namanya Al-Badi, yang artinya yang menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Allah adalah sang pencipta yang menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Sebagaimana dalam surah Fatir ayat pertama, "Alhamdulillahi fatir as-samawati wal ard," segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Kembali pada kisah Zakaria, ia pun memohon, "Ya Allah, jika memang demikian, berikanlah aku tanda, agar aku tahu jika istriku bisa mengandung." Kehamilan tentu saja dengan usaha. Ya, usaha itu memang harus ada, kecuali bagi orang yang belum menikah, mereka bisa menutup telinganya terlebih dahulu. Akhirnya, Allah berfirman melalui ayat-ayatnya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah berkata, "Wahai Zakaria, sesungguhnya istrimu benar-benar hamil,
dan ini adalah anugerah dari Allah. Ketika mendengar kabar tersebut, Zakaria tidak bisa berbicara dengan orang lain selama 3 hari. Saat merasakan hal ini, ia diperintahkan untuk memperbanyak pujian kepada Allah, baik di pagi hari maupun di malam hari. Subhanallah, hal ini terjadi sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibn Katsir, salah satu ahli tafsir yang mengutip dari para sahabat dan tabi'in. Ketika 3 hari itu tiba, Zakaria benar-benar tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun, seperti orang yang kesulitan berbicara. Namun, ini bukanlah akibat stroke atau rasa sakit, melainkan suatu kondisi yang Allah kehendaki. Ada beberapa ahli tafsir lainnya yang mengatakan bahwa Zakaria terus berzikir kepada Allah, mengucapkan subhanallah, dan lisannya lancar. Tetapi ketika ia ingin berbicara kepada orang lain, ia terhenti dengan sendirinya. Saat itulah Zakaria menyadari bahwa ini adalah tanda dari Allah, bahwa Allah benar-benar telah mengaruniakan seorang anak di dalam kandungan istrinya. Maka, ia semakin banyak berzikir dan mengagungkan Allah. Ini adalah pelajaran penting bagi kita. Ketika kita memohon sesuatu kepada Allah, kemudian Allah mengabulkannya, maka seharusnya kita lebih giat beribadah setelah dikabulkan, dibandingkan sebelum meminta. Ingatlah kisah para Hawariyin yang memohon kepada Nabi Isa, agar Allah menurunkan hidangan dari langit. Allah pun berfirman, "Kami akan menurunkan hidangan itu siap untuk kamu makan." Namun Allah juga memperingatkan bahwa jika setelah itu ada yang mengingkari, maka Allah akan memberikan azab yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Kenapa? Karena mereka melihat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh manusia lainnya. Terkait dengan kisah Samiri yang menyesatkan Bani Israel, setelah Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari tenggelamnya di Laut Merah, Samiri membuat patung anak sapi dari perhiasan yang dipinjamkan oleh Bani Israel. Ketika Samiri meniupnya, patung tersebut mengeluarkan suara seperti anak sapi. Samiri melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh Bani Israel, yaitu jejak-jejak kuda Nabi Jibril As-Sur, yang setiap kali menginjak tanah, tanaman langsung tumbuh. Samiri mengambil jejak tersebut dan membuat patung anak sapi. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, "Janganlah kamu berinteraksi dengan manusia, dan manusia pun tidak boleh berinteraksi denganmu, karena kamu telah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh manusia lain." Ini menunjukkan bahwa setiap anugerah yang kita terima dari Allah seharusnya membuat kita lebih giat beribadah, karena kita telah diberikan nikmat yang tidak diberikan kepada orang lain. Ketika Zakaria keluar dari mihrabnya setelah 3 hari, ia mengajak orang-orang untuk banyak berzikir dan memuji Allah. Pada masa itu, Bani Israel selalu dipimpin oleh seorang nabi dan seorang raja. Dan mereka berasal dari keturunan yang sama, yaitu keturunan Yusuf, anak Yakub, yang merupakan keturunan dari Ibrahim. Zakaria adalah seorang nabi yang diikuti oleh seorang raja, yang akan kita bahas lebih lanjut dalam cerita tentang Yahya bin Zakaria. Cerita tentang Yahya, anak Zakaria, akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yahya adalah seorang pemimpin yang dihormati dan akan menjadi penerus tugas Nabi Zakaria. Doa Zakaria yang terkenal adalah, "Ya Allah, aku sudah sangat tua, dan aku khawatir jika aku meninggal, tidak ada yang akan memimpin Bani Israel dalam agama mereka. Berikanlah aku seorang anak yang akan mewarisi tugas kenabian ini." Akhirnya, Allah mengabulkan doa Zakaria dan memberi karunia seorang anak, Yahya. Yahya adalah seorang yang sangat mulia, yang tidak pernah terbayangkan untuk berbuat dosa. Inilah salah satu keistimewaan Nabi Yahya, yang disebutkan dalam berbagai riwayat, bahwa pada hari kiamat nanti, hanya Yahya bin Zakaria yang tidak akan membawa dosa, karena ia adalah seorang nabi yang sangat mulia, penuh pengabdian kepada orang tuanya, dan tidak pernah terlintas dalam hatinya untuk melakukan kemaksiatan. Kelahiran Yahya ini menjadi bukti kasih sayang Allah yang luar biasa terhadap umatnya. Begitu juga dengan Zakaria yang semakin menua, namun melalui doa dan ketabahan Allah memberikan seorang anak yang akan melanjutkan perjuangannya. Mengenai apa yang kita diskusikan hari ini atau pelajaran yang telah kita lewati, insya Allah, jika kita bisa menjawabnya, kita akan jawab. Jika tidak, kita bisa merujuk kepada buku-buku yang ditulis oleh para ulama, wallahu alam. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkahnya atas kita. Mengikuti jejak Nabi Muhammad yang disebutkan oleh Ibn Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihayah mengenai kisah Nabi Zakaria yang telah kita sebutkan. Tentunya kita telah meringkas banyak riwayat yang disebutkan oleh Ibn Katsir. Beberapa di antaranya lemah, jadi kita tinggalkan.
Mari kita fokus pada jalur cerita yang ada dalam Al-Quran dan riwayat-riwayat yang disebutkan untuk memperkuat dan mendukung alur cerita dalam Al-Quran. Karena memang dalam bab yang membahas riwayat, terdapat banyak kisah seperti ini yang berasal dari sumber Israel, yang kadang kita tidak dapat memahaminya sepenuhnya atau kita tidak bisa menerima sepenuhnya. Namun, kita berada di tengah, dan apa yang kita sampaikan, insya Allah, sejalan dengan alur cerita yang disebutkan dalam Al-Quran. Setelah itu, kita akan membahas tentang Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam, bagaimana beliau dibesarkan, dan bagaimana beliau wafat. Insya Allah, kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Tentang masa kecil Nabi Zakaria, yang telah kita singgung sedikit tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikannya Injil sejak kecil. Beberapa mufasir menyebutkan bahwa nabi-nabi yang diutus setelah Nabi Musa alaihissalam pada dasarnya hanya memperbaharui Taurat. Wallahu alam mengenai hakikatnya, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama. Salah satu yang luar biasa adalah yang disebutkan oleh Ibn Kir dengan sanad yang terus bersambung hingga Abdullah bin Mubarak dari Ma'ar Prasid, bahwa Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran adalah manusia yang sejak lahir telah sangat dekat dengan Allah. Mereka sudah diberi pendidikan mengenai Injil sejak kecil. Dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak dengan riwayat yang bersambung bahwa Nabi Yahya sejak kecil sudah dilimpahi ketaatan kepada Allah. Suatu ketika, anak-anak di masa itu mengajak Yahya bermain. Namun, Yahya menjawab bahwa ia sudah dibebani dengan taklif tanggung jawab agama sejak kecil. Sementara anak-anak lainnya menunggu masa balik, Yahya menjawab, "Ma'allahu Akbar, Allah Maha Besar." Inilah yang menjadi inti dari kisah Nabi Yahya, bahwa sejak kecil beliau sudah diberikan beban syariat. Saya teringat dengan firman Allah dalam surah Az-Zariyat yang tadi kita baca saat salat maghrib. Begitu pula dengan anak-anak kita, atau mungkin sebagian dari kita yang masih menghabiskan waktu dengan bermain game online atau media sosial tanpa tujuan yang jelas. Subhanallah, banyak waktu yang terbuang tanpa manfaat. Ibnu Rajab dalam bukunya Lataif al-Ma'arif, di akhir bab tentang Qiyamul Lail, salat malam di bulan Ramadan, menceritakan sebuah kisah. Dikatakan bahwa istri Habib Abu Muhammad al-Farisi pernah membangunkan suaminya di malam hari dan berkata, "Bangunlah wahai Habib. Perjalanan akhirat itu sangat panjang dan amal kita sangat sedikit. Kelompok orang-orang saleh terus melangkah di malam hari dengan memperbanyak salat malam, sementara kita masih tertidur. Kita belum bergerak sedikit pun menuju kebaikan. Ini menjadi peringatan bagi kita agar tidak terlarut dalam tidur, sementara orang-orang yang saleh terus meningkatkan amal ibadah mereka." Kisah serupa juga diceritakan dalam biografi Ali bin Abi Thalib. Dalam sebuah riwayat, ketika Ali bin Abi Thalib sedang salat malam, ia menangis dengan penuh khusyuk. Al-Ashar, seorang sahabat, menyaksikan hal itu dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana Anda bisa menangis seperti itu? Anda adalah pemimpin kami. Bukankah Anda sudah cukup amalnya?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Amal kita masih sedikit, wahai Al-Ashar. Saya merasa belum cukup berbuat untuk akhirat." "Wata'aban fima bainalika o Amirul Mukminin, o Ali bin Abi Thalib, pada siang hari kamu berpuasa dan di malam hari kamu salat. Waktu terus berlalu, wahai Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kamu bisa beristirahat sementara ibadahmu begitu banyak?" Ali pun menjawab, "Perjalanan menuju kehidupan akhirat sangatlah panjang, dan jika seseorang ingin sampai ke sana, dia harus menghabiskan malamnya untuk beribadah. Karena jika hanya mengandalkan amalannya di siang hari, itu tidak akan cukup." Subhanallah, itulah yang terkandung dalam hadis dari Abu Umamah al-Bahili, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian meninggalkan Qiyamul Lail, salat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang syali sebelum kalian, dan Qiyamul Lail akan menghindarkan kalian dari dosa serta menghapus kesalahan." Inilah ciri orang-orang yang benar-benar memahami dan merenungkan makna firman Allah. Jika ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan, itu dari diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.